Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini untuk pengetahuan yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Untuk keterampilan menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik secara berkelompok bekerja sama menganalisis informasi teks eksplanasi pola pengembangan deduktif tentang bencana alam banjir yang diperdengarkan atau dibaca. Peserta didik secara berkelompok dan bertanggung jawab merancang kerangka untuk menulis teks eksplanasi dengan pola pengembangan deduktif tentang proses terjadinya suatu bencana alam. Pengertian teks eksplanasi menurut Suartini mendefinisikan teks eksplanasi sebagai teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu yang terjadi secara ilmiah. Sedangkan Rika Kustina mengartikan teks eksplanasi sebagai teks yang memaparkan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi memiliki informasi yang didasarkan pada fakta dan bersifat ilmiah atau keilmuan. Teks ini diceritakan berurutan sesuai kejadian sebenarnya. Pola pengembangan teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan kausalitas. Pola yang mengedepankan hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena. Pola pengembangan proses. Pola yang menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa. Pola pengembangan contoh. Pola yang menjelaskan gagasan utama dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk contoh atau ilustrasi. Pola pengembangan induktif. Pola yang mengurutkan dari kejadian khusus dan disimpulkan menjadi kejadian umum. Pola pengembangan deduktif. Pola yang mengurutkan kejadian umum, kemudian diikuti kejadian khusus penjelas. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan metode Scramble, yaitu yang kita lakukan dalam kegiatan berkelompok. 1. Menganalisis informasi teks eksplanasi pola pengembangan deduktif dari teks eksplanasi yang dibaca. 2. Merancang kerangka untuk menulis teks eksplanasi pola pengembangan deduktif. Adapun yang dimaksud dengan metode Scramble yaitu yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu Scramble wacana atau paragraf, yaitu sebuah permainan menyusun wacana atau paragraf logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana atau paragraf hendaknya logis dan bermakna. Kegiatan yang dilakukan, cara kerjanya: 1. Membagikan kartu soal dan kartu jawaban pada kelompok. Pendidik membagikan soal dan pilihan jawaban yang telah dibuat. 2. Peserta didik berkelompok mengerjakan kartu soal. Mengerjakan soal dilakukan peserta didik secara berkelompok dengan saling membantu. 3. Peserta didik mencari jawaban untuk setiap soal-soal dalam kartu soal. Peserta didik bertugas untuk memilih jawaban dari setiap soal yang dikerjakan dan memasangkannya. Baiklah anak-anak, silakan memulai kegiatannya. Selamat bekerja. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa daerah di Indonesia rawan terjadi banjir, apalagi bila hujan deras terus turun. Maka bisa sampai terjadi banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi saat karena hujan turun secara terus-menerus. Banjir bandang umumnya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan sangat cepat. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh.
sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Maka sisa-sisa air menjadi tergenang terutama di kawasan yang lebih rendah. Banjir bandang dapat disebabkan oleh beragam faktor, antara lain curah hujan yang amat tinggi. Hujan yang amat deras dan terjadi secara terus-menerus, atau dengan kata lain durasi hujan yang berlangsung dengan sangat lama. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama suatu daerah mengalami banjir bandang. Curah hujan tinggi menyebabkan terjadi peningkatan debit air serta volume air yang berada di daratan. Apabila air hujan yang jatuh tidak terserap oleh tanah dengan baik, tentu banyak air yang tergenang sehingga menimbulkan banjir bandang. Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon yang ada di hutan dapat menjadi faktor berikutnya suatu daerah mengalami banjir bandang. Seperti yang diketahui, jika hutan berfungsi sebagai tempat resapan air hujan agar dapat masuk dan dialirkan ke dalam air tanah. Jika pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar, tentu tempat resapan air hujan menjadi berkurang. Sehingga apabila hujan turun dengan deras, bukan tidak mungkin air hujan yang tidak terserap tanah meluap dan menyebabkan banjir bandang. Ketinggian tempat. Penyebab terjadinya banjir bandang juga disebabkan oleh tinggi rendahnya daratan. Umumnya daerah yang lebih rendah menjadi lokasi yang sering diterjang oleh banjir bandang. Hal ini berhubungan dengan sifat air, yakni mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, semakin tinggi suatu lokasi air nantinya akan memberikan dampak yang semakin parah dan merusak untuk lokasi yang terletak di bawahnya. Hal ini disebabkan karena air yang turun dari dataran tinggi akan mengalir dengan sangat deras ketika menuju ke dataran rendah. Banyak dibangun bangunan pada daerah resapan air. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan tempat tinggal atau bangunan lainnya terus meningkat. Bahkan saat ini banyak bangunan yang dibangun pada lahan sempit sekalipun termasuk di kawasan daerah resapan air seperti bantaran sungai. Adanya pemukiman liar atau bangunan yang berdiri di atas daerah resapan air tentu menghambat penyerapan air yang masuk ke dalam tanah, terutama ketika musim hujan tiba, sampah yang dibuang sembarangan. Hingga saat ini, sampah menjadi masalah yang sering dihadapi, terutama ketika musim hujan tiba. Sampah yang menumpuk dan dibuang pada aliran sungai atau saluran pembuangan air lainnya dapat menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Sampah yang dibuang menyebabkan terjadinya pendangkalan pada sungai atau saluran air lainnya. Sehingga ketika volume air sedang meningkat, terutama ketika musim hujan tiba, air akan dengan cepat naik ke daerah yang lebih kering. Bisa jadi kawasan yang berada tidak jauh dari sungai diterjang banjir secara tiba-tiba. Selain itu, aliran sungai menjadi lebih cepat ketika debit air meningkat. Aliran air yang cepat ini yang harus diwaspadai oleh sebagian besar masyarakat karena dapat merusak dan berbahaya. Itulah beberapa penyebab terjadinya banjir bandang. Mari kita jaga lingkungan agar bencana alam seperti banjir dan lainnya bisa dicegah. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.